Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Di sebuah desa kecil di Jawa, Galih, seorang pemuda yang penuh semangat dan ambisi, merasa terpanggil untuk menguasai ilmu santet setelah bertemu dengan Embah Gembrong, seorang dukun terkenal di daerah tersebut. "Embah, saya siap belajar segala ilmu yang Embah ajarkan untuk melindungi diri dan keluarga," ujar Galih dengan mata berbinar penuh harapan. Embah Gembrong mengangguk sambil tersenyum bijaksana. "Ilmu ini bukan hanya tentang kekuatan, Galih. Gunakan dengan bijak dan bertanggung jawab." Semakin dalam Galih mempelajari ilmu santet, semakin besar rasa percaya dirinya, hingga ia mulai merasa superior dibandingkan orang lain di sekitarnya. Ia sering menyombongkan diri di antara teman-temannya, mengatakan bahwa ilmu yang dipelajarinya mampu mengalahkan siapa saja, bahkan Panglima Jilah, pemimpin suku Dayak yang tengah viral di media sosial. "Dengan ilmu ini, tidak ada yang bisa menghalangi saya. Panglima Jilah pun tak luput dari kemampuan saya," ujar Galih dengan nada tinggi. Teman-teman Galih mulai merasa khawatir melihat perubahan sikapnya yang semakin sombong dan angkuh. "Galih, jangan terlalu percaya diri. Ilmu ini harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menyombongkan diri," nasihat salah satu temannya. Namun, Galih mengabaikan peringatan tersebut, yakin bahwa kekuatan yang dimilikinya adalah segalanya. Ambisinya yang tinggi mulai menarik perhatian, namun juga menimbulkan ketegangan di antara warga desa yang mengetahui perubahan drastis dalam diri Galih. Suatu malam, setelah melihat tingkah laku Galih yang semakin menyombongkan diri, Embah Gembrong memanggil Galih untuk berbicara serius. "Galih, aku melihat perubahan dalam dirimu. Ingatlah bahwa ilmu santet ini bukan untuk disalahgunakan," ujar Embah Gembrong dengan nada khawatir. Galih yang sedang terbakar amarah karena iri hati melihat keberhasilan Panglima Jilah, menjawab dengan nada kasar, "Embah, saya hanya ingin membuktikan bahwa ilmu ini lebih kuat daripada apapun." Embah Gembrong menatap Galih dengan tatapan tajam, "Jangan biarkan rasa iri dan amarah menguasai hatimu. Gunakan ilmu ini untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan." Galih merasa terganggu dengan nasihat Embah Gembrong dan mulai merasakan beban moral atas peringatan tersebut. "Embah, Anda tidak mengerti apa yang saya rasakan. Panglima Jilah telah membuat saya merasa tidak berdaya," keluh Galih. Embah Gembrong menghela napas panjang, "Setiap tindakan memiliki konsekuensinya, jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari." Namun, Galih yang sudah terlanjur terjerumus dalam ambisinya, memilih untuk mengabaikan peringatan tersebut. Ia mulai merencanakan langkah-langkah untuk menggunakan ilmu santetnya dalam melawan Panglima Jilah. Embah Gembrong, meski kecewa, tetap berharap bahwa Galih akan menyadari kesalahan jalannya sebelum terlambat. Suatu pagi, Galih melihat foto Panglima Jilah yang sedang mengenakan pakaian adat Dayak lengkap dengan senjata mandau di media sosial. Foto tersebut menunjukkan kekuatan dan keberanian Panglima Jilah, membuat Galih semakin iri dan termotivasi untuk membuktikan kehebatannya. "Foto ini adalah awal dari semuanya. Aku harus menunjukkan bahwa ilmu santetku lebih hebat daripada kekuatan fisik Panglima Jilah," pikir Galih dengan penuh determinasi. Dengan penuh kebencian, Galih mulai merencanakan serangan melalui santet menggunakan paku sebagai media utama. Ia membeli paku-paku tajam dan menyiapkan boneka sebagai perantara dalam ritual santetnya. "Dengan paku-paku ini, aku akan menghancurkan Panglima Jilah tanpa dia sadari," gumam Galih sambil mempersiapkan diri. Galih mulai mengumpulkan bahan-bahan sesaji dan mempelajari mantra yang diajarkan oleh Embah Gembrong untuk meningkatkan efektivitas santetnya. Ia merasa bahwa serangan ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan superioritasnya. Teman-teman Galih mulai khawatir melihat intensitas rencananya yang semakin menggila. Namun, Galih tetap teguh pada niatnya, yakin bahwa tindakannya adalah jalan menuju kejayaan dan pengakuan.
Pada suatu malam yang gelap dan sunyi, Galih memulai ritual santetnya dengan penuh konsentrasi di halaman rumahnya. Ia menyiapkan sesajen berupa dupa, bunga, dan buah-buahan sebagai persembahan untuk memohon kekuatan dalam melancarkan santet. Dengan izin Allah, aku mohon agar ilmu ini berhasil melukai Panglima Jilah, doanya Galih dengan suara pelan namun tegas. Galih mulai membaca mantra yang diajarkan oleh Embah Gembrong sambil menyalakan lilin di sekitar boneka yang telah dipersiapkannya. Ia memasukkan paku-paku tajam ke dalam boneka, membayangkan rasa sakit yang akan dirasakan oleh Panglima Jilah. Setiap paku yang masuk adalah dendamku terhadap kesombonganmu, bisiknya sambil menekan paku tersebut. Proses ritual berlangsung lama, dengan Galih yang semakin terjebak dalam kegelapan hatinya. Suara angin malam yang berhembus seolah menambah ketegangan dalam suasana ritual tersebut. Setelah selesai, Galih memandang boneka tersebut dengan perasaan puas namun juga mulai merasakan kegelisahan. Ia berharap bahwa santet yang dilancarkan malam itu akan memberikan hasil sesuai dengan keinginannya. Keesokan harinya, Panglima Jilah merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya ketika bangun tidur. "Apa ini? Mengapa perutku terasa sakit sekali?" keluh Panglima Jilah sambil menahan rasa nyeri yang mendadak muncul. Rasa sakit itu terasa seperti ada benda tajam yang bergerak di dalam perutnya, membuatnya sulit untuk bergerak dengan leluasa. Meski demikian, secara fisik, Panglima Jilah tetap kokoh dan tak menunjukkan tanda-tanda kelelahan di wajahnya. Ia mulai curiga bahwa ada kekuatan gaib yang sedang mengganggunya, namun belum tahu penyebabnya. Ini pasti akibat dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika, pikir Panglima Jilah sambil berusaha mengabaikan rasa sakitnya. Rasa nyeri yang terus berlanjut membuatnya memutuskan untuk mencari bantuan dari tetua adat setempat. "Kita harus segera mengadakan pertemuan dan melakukan ritual perlindungan," ujar Panglima Jilah kepada para tetua dengan suara serak. Para tetua segera merespons dan mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman gaib yang dirasakan oleh Panglima Jilah. Kejanggalan yang terjadi pada Panglima Jilah semakin memicu kekhawatiran di kalangan suku Dayak, menyadarkan mereka akan adanya serangan santet yang berbahaya. Menyadari adanya ancaman gaib, para tetua adat suku Dayak segera berkumpul di balai desa untuk merumuskan strategi perlindungan. "Kita harus memanggil kekuatan leluhur untuk melindungi Panglima Jilah dari serangan tak terlihat ini," kata salah satu tetua dengan penuh keyakinan. Mereka mulai menyiapkan berbagai perlengkapan ritual, termasuk sesajen, dupa, dan simbol-simbol suci yang dipercaya dapat menahan kekuatan jahat. Ritual dimulai dengan membaca doa dan mantera yang telah diwariskan secara turun-temurun, memohon perlindungan dari Allah. "Ya Allah, lindungi Panglima Jilah dari segala mara bahaya dan kegelapan yang ingin merusaknya," doanya dipimpin oleh tetua tertua. Para tetua kemudian melakukan tarian tradisional yang dianggap dapat mengundang roh leluhur untuk ikut serta dalam perlindungan. Sambil menari, mereka membentuk lingkaran, memastikan bahwa kekuatan spiritual terjaga dan tidak mudah diganggu oleh niat jahat. Suasana menjadi semakin sakral dan hikmat, dengan semua orang yang hadir merasakan kekuatan yang membanjiri tempat tersebut. Semoga Allah memberikan kekuatan dan perlindungan kepada Panglima Jilah, serta menjauhkan kita dari segala niat buruk, pinta salah satu tetua dengan penuh harap. Ritual perlindungan tersebut berlangsung hingga larut malam, meninggalkan harapan bahwa Panglima Jilah akan selamat dari serangan santet yang mengerikan. Tanpa disadari oleh Galih, suku Dayak memiliki pertahanan spiritual yang sangat kuat, yang mulai menghalangi efektivitas santet yang ia lakukan. "Apa yang terjadi? Kenapa santetku tidak bekerja seperti biasanya?" pikir Galih dengan rasa panik saat melihat hasil yang mengecewakan. Tubuh Galih mulai merasakan gatal-gatal aneh di seluruh tubuhnya, membuatnya tidak nyaman dan sulit untuk berkonsentrasi. Rasa nyeri yang terus meningkat di perutnya menandakan bahwa santet yang dilancarkan kembali berbalik menyerangnya. Ini pasti karena kekuatan Dayak yang terlalu kuat untuk diatasi, Galih bergumam sambil mencoba menghilangkan rasa sakit. Setiap paku yang ia masukkan ke dalam boneka mulai terasa seperti menghisap energi positif dari tubuhnya sendiri.
Galih merasa tubuhnya semakin lemah dan tidak mampu melanjutkan rencananya untuk menyerang Panglima Jilah. "Kenapa ini terjadi padaku? Aku hanya ingin membuktikan kekuatanku," teriak Galih dalam keputusasaan. Rasa sakit yang tak tertahankan membuat Galih terkulai lemah di tengah malam, menyadari bahwa ilmu yang ia kuasai ternyata memiliki kekuatan balik. Tanpa sadar, Galih mulai mengalami penderitaan yang seharusnya ia berikan kepada Panglima Jilah, menandakan bahwa balasan atas niat jahatnya telah tiba. Ketika Galih terbangun di pagi hari, ia merasakan perubahan yang sangat menyakitkan pada tubuhnya. "Apa yang terjadi pada diriku? Perutku terasa sangat memerah dan bengkak," keluh Galih sambil memegang perutnya yang nyaris tak tertahankan. Ia melihat ke cermin dan terkejut melihat bahwa paku pertama mulai keluar dari kulit perutnya, menyisakan luka yang dalam dan berdarah. "Ini bukanlah akibat dari santet yang kuberikan, tapi dari santet yang berbalik kepadaku," pikir Galih dengan mata terbelalak penuh ketakutan. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya menjerit, suaranya menggema hingga terdengar oleh tetangga yang sedang tidur. "Tolong, ada yang menyiksa aku," teriak Galih, berharap ada yang datang membantunya. Tetangga yang mendengar jeritan Galih segera bergegas keluar rumah untuk melihat keadaan sahabat mereka. "Galih, kau kenapa? Apa yang terjadi?" tanya seorang tetangga sambil melihat luka yang parah pada tubuh Galih. Galih mencoba menjelaskan, namun rasa sakitnya terlalu hebat untuk ia ungkapkan, hanya bisa menunjuk ke arah perutnya yang memerah. Kekhawatiran mulai menyebar di antara warga desa, menyadari bahwa ilmu santet yang digunakan Galih membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Embah Gembrong yang tengah melakukan ritual di desanya menerima kabar tentang kondisi Galih yang semakin parah. "Apa yang terjadi dengan Galih? Kenapa dia terlihat begitu menderita?" tanya Embah Gembrong kepada salah satu muridnya. Mendengar cerita tersebut, Embah Gembrong segera memutuskan untuk pergi ke rumah Galih guna melihat langsung keadaan muridnya. Sesampainya di rumah Galih, Embah Gembrong terkejut melihat tubuh Galih yang mulai mengeluarkan paku-paku secara bertahap. "Galih, apa yang telah kau lakukan? Mengapa kau mengabaikan peringanku?" tanya Embah Gembrong dengan suara lembut namun tegas. Galih yang terbaring lemah mencoba menjawab, Aku hanya ingin membuktikan kekuatanku Embah. Aku tak sengaja." Embah Gembrong menggelengkan kepala dengan sedih, menyadari bahwa Galih telah jatuh ke dalam jurang kegelapan yang sulit untuk ditarik kembali. "Azab ini adalah konsekuensi dari perbuatanmu sendiri, Galih. Kau telah melanggar aturan spiritual yang telah diajarkan," ujar Embah Gembrong dengan nada prihatin. Galih menundukkan kepala, menyadari betapa salah langkahnya dan betapa beratnya azab yang kini menimpanya. Embah Gembrong hanya bisa menatap Galih dengan mata yang penuh duka, berharap bahwa Galih akan menemukan jalan untuk memperbaiki kesalahannya sebelum terlambat. Dalam kondisi tubuh yang semakin memburuk, Galih memohon kepada Embah Gembrong untuk menyelamatkannya dari azab yang menimpanya. "Embah, tolonglah aku tidak sanggup menanggung penderitaan ini lagi. Apa yang harus kulakukan?" pinta Galih dengan suara serak. Embah Gembrong menatap Galih dengan tatapan penuh belas kasihan. "Azab ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Tidak ada yang bisa aku lakukan untukmu selain memberi nasihat." Galih yang putus asa, bertanya, "Apa yang harus kulakukan Embah? Aku ingin dihentikan dari penderitaan ini." Embah Gembrong menjawab dengan lembut, "Kamu harus meminta maaf kepada Panglima Jilah dan berusaha bertaubat. Hanya dengan itulah kamu bisa mencari keselamatan." Galih merasa ada harapan seberat apapun. "Aku akan melakukannya Embah. Aku akan mencari Panglima Jilah dan meminta maaf." Namun, Embah Gembrong memperingatkan, "Minta maaf saja tidak menjamin keselamatanmu, tetapi itu adalah langkah awal yang benar." Galih mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut dan cemas akan masa depannya. "Terima kasih Embah, aku akan segera berangkat untuk mencari Panglima Jilah dan memperbaiki kesalahanku," kata Galih dengan tekad yang mulai terbentuk kembali. Embah Gembrong hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Galih, berharap bahwa pemuda itu akan menemukan jalan menuju keselamatan sebelum semuanya terlambat.
Dengan kondisi tubuh yang semakin parah, Galih mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang ke Kalimantan, tempat tinggal Panglima Jilah. Aku harus segera pergi sebelum azab ini semakin parah, pikir Galih sambil mengemas barang-barangnya dengan cepat. Setiap langkah perjalanannya terasa menyakitkan, dengan paku-paku yang terus keluar dari tubuhnya, meninggalkan luka yang semakin membusuk. Mengapa aku tidak mendengarkan peringatan Embah? Sekarang aku harus menanggung semua ini sendirian, keluh Galih dalam kesepian malam. Perjalanan melewati hutan lebat dan jalanan yang berliku membuat Galih semakin merasa tertekan dan lemah. Di tengah perjalanan, Galih bertemu dengan seorang petapa yang melihat kondisinya dan memberikan nasihat. Jangan biarkan amarahmu menguasai hatimu, carilah jalan yang benar. Galih yang mulai kehilangan harapan, hanya bisa mengangguk tanpa bisa menjawab, fokus pada tujuannya untuk mencari Panglima Jilah. Setiap hari, rasa sakit yang dirasakannya semakin intens, namun tekad untuk meminta maaf membuatnya terus melangkah. Malam-malam Galih dihabiskan dengan merenung, memikirkan kesalahan yang telah ia buat dan betapa ia harus memperbaikinya. Meski tubuhnya lemah, semangatnya untuk menebus dosa tetap menyala, mendorongnya untuk terus maju menuju Kalimantan. Setelah perjalanan yang panjang dan penuh penderitaan, Galih akhirnya tiba di komunitas Dayak tempat Panglima Jilah memimpin. Panglima Jilah, izinkan aku berbicara denganmu, ujar Galih dengan suara gemetar namun penuh ketulusan. Panglima Jilah, yang tengah melakukan aktivitas sehari-hari, menatap Galih dengan penuh perhatian. Apa yang bisa kubantu, Galih? Galih yang hampir tidak bisa berdiri, bersujud di hadapan Panglima Jilah. Aku datang untuk meminta maaf atas kesombongan dan perbuatanku yang telah menyerangmu tanpa alasan. Aku mengerti perasaanmu, Galih, namun tindakanmu membawa azab bagi dirimu sendiri, jawab Panglima Jilah dengan bijaksana. Galih menundukkan kepala. Aku sangat menyesal. Tolonglah aku untuk mencari jalan keluar dari penderitaan ini. Panglima Jilah mengangguk, mari kita lakukan bersama-sama melalui ritual pengampunan yang sesuai dengan adat suku kami. Galih merasa lega karena akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menebus kesalahannya, meski rasa sakit masih menghantuinya. Terima kasih, Panglima Jilah. Aku berjanji akan mengubah hidupku dan menjauhkan diri dari niat jahat, ujar Galih dengan penuh harapan. Pertemuan itu menjadi awal dari proses panjang Galih untuk memperbaiki dirinya dan mencari pengampunan atas perbuatannya yang salah. Panglima Jilah memimpin ritual pengampunan yang dilakukan oleh komunitas Dayak dengan penuh rasa belas kasihan. Kita akan memanggil kekuatan leluhur untuk mengampuni Galih dan membantunya keluar dari azab ini, jelas Panglima Jilah kepada semua peserta ritual. Para tetua adat mulai menyiapkan sesajen dan simbol-simbol suci yang dipercaya dapat membuka jalan bagi pengampunan. Dengan izin Allah, kami mohon ampun atas kesalahan yang telah dilakukan dan mintalah agar Galih diberikan keselamatan. Doanya dipimpin oleh Panglima Jilah. Galih duduk di tengah lingkaran, menyimak setiap kata yang diucapkan dengan penuh konsentrasi dan ketulusan. Semoga Allah menerima permohonan ampunmu, Galih, dan memberikanmu kekuatan untuk bertaubat, tambah salah satu tetua dengan suara lembut. Ritual berlangsung dengan hikmat, diiringi dengan nyanyian tradisional yang menenangkan jiwa. Selama ritual, Galih merasakan adanya perubahan dalam dirinya, seolah-olah beban dosa mulai terangkat sedikit demi sedikit. Ritual ini tidak bisa menghapus semua azab, tapi setidaknya memberi harapan untuk memperbaiki diri, kata Panglima Jilah setelah ritual selesai. Galih merasa bersyukur atas kesempatan yang diberikan dan bertekad untuk menjalani hidup yang lebih baik, menjauh dari segala bentuk kejahatan. Dalam proses ritual pengampunan, alam turut memberikan tanda-tanda yang menandakan kekuatan ilahi sedang hadir. Angin kencang bertiup tiba-tiba, membawa aroma dupa yang harum, seolah menguatkan doa-doa yang dipanjatkan oleh para tetua. Hujan deras turun dari langit, membasahi tanah dan membersihkan aura negatif yang masih menyelimuti tubuh Galih. Ini adalah tanda dari Allah bahwa Dia mendengarkan doa kita, ujar Panglima Jilah dengan penuh keyakinan. Paku-paku yang keluar dari tubuh Galih mulai melambat,
menandakan bahwa proses pengampunan sedang berlangsung. Meskipun rasa sakit belum sepenuhnya hilang, Galih merasakan ketenangan dalam hatinya yang sebelumnya dipenuhi kebencian dan amarah. Alam mengajarkan kita bahwa segala sesuatu berada di bawah kendali Allah. Tidak ada yang bisa melawan kehendaknya, kata Galih sambil merenung. Para tetua adat menambahkan, kita harus selalu menghormati alam dan kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ritual tersebut diakhiri dengan doa bersama, memohon agar Galih diberi kekuatan untuk bertaubat dan menjalani hidup yang lebih baik. Galih merasa bahwa pelajaran dari alam dan kekuatan ilahi telah memberinya pemahaman baru tentang kehidupan dan tanggung jawabnya. Setelah menyelesaikan ritual pengampunan, Panglima Jilah mengambil keputusan penting untuk masa depan Galih. Galih, kau telah menunjukkan penyesalan yang tulus. Sekarang saatnya kau kembali ke Jawa dan mendedikasikan hidupmu untuk bertaubat, ujar Panglima Jilah dengan tegas namun penuh pengertian. Galih mengangguk setuju, merasa bahwa itu adalah keputusan terbaik untuk memperbaiki diri dan menghindari godaan ilmu hitam. Aku akan mengikuti saranmu, Panglima. Aku ingin hidupku menjadi lebih baik dan tidak lagi tergoda oleh kekuatan yang salah, jawab Galih dengan tekad yang kuat. Panglima Jilah menambahkan, ingatlah selalu bahwa ilmu hitam tidak akan membawa kebahagiaan. Itu hanya akan membawa kehancuran bagi siapa saja yang terlibat di dalamnya. Galih merasa lega dan bersyukur atas bimbingan yang diberikan, menyadari bahwa jalan menuju keselamatan adalah melalui kebaikan dan taubat. Terima kasih atas segala bantuan dan pengampunanmu, Panglima. Aku akan selalu mengenang kebaikanmu, kata Galih dengan penuh rasa hormat. Panglima Jilah mengangguk, semoga Allah memberkatimu dan memberikanmu kekuatan untuk menjalani jalan yang benar. Dengan berat hati, Galih meninggalkan komunitas Dayak, membawa serta pelajaran berharga yang telah ia dapatkan. Perpisahan itu diwarnai dengan doa dan harapan agar Galih bisa menjalani hidupnya dengan penuh kebaikan dan menjauh dari segala bentuk kejahatan. Setelah kembali ke desanya, Galih menghadapi kenyataan pahit bahwa tubuhnya yang telah rusak oleh paku-paku tidak memungkinkan untuk menjalani hidup normal. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup seperti ini? Tubuhku hancur dan aku kehilangan segalanya, keluh Galih sambil merenung di kamar rumahnya. Rasa sakit yang terus-menerus menghantuinya membuat Galih sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari, semakin memperparah kondisinya. Teman-temannya mencoba membantunya, namun luka fisik dan batin yang dialami Galih terlalu dalam untuk disembuhkan dengan mudah. Kita harus mencari cara untuk menyembuhkan Galih, mungkin ada yang bisa membantu dari luar desa, usul salah satu temannya dengan penuh keprihatinan. Namun, Galih merasa bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan keadaan dirinya seperti semula, membuatnya hidup dalam penyesalan yang mendalam. Ia mulai menghindari interaksi sosial, lebih memilih menyendiri dengan pikiran dan rasa sakit yang tak kunjung reda. Aku telah menghancurkan diriku sendiri dengan ambisiku yang buta, pikir Galih dengan air mata berlinang. Kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan penderitaan fisik dan batin, menjadikannya sosok yang terlupakan oleh orang-orang di sekitarnya. Galih menyadari bahwa segala upayanya untuk menebus dosa tidak cukup untuk menghapus rasa sakit dan kerusakan yang telah ia lakukan pada dirinya sendiri. Embah Gembrong yang menyaksikan penderitaan Galih merasa bertanggung jawab karena telah mengajarkan ilmu santet yang kemudian disalahgunakan. Aku harus menghentikan ini sebelum ilmu hitam ini diwariskan kepada generasi berikutnya, pikir Embah Gembrong dengan penuh keprihatinan. Dengan tekad yang kuat, Embah Gembrong memutuskan untuk menghancurkan seluruh catatan ilmu santet yang dimilikinya, termasuk kitab-kitab dan alat-alat ritual. Ini demi kebaikan Galih dan desa kita. Ilmu semacam ini hanya membawa kehancuran, ucapnya sambil memulai proses penghancuran. Ia mengumpulkan semua bahan bacaan dan alat ritual, kemudian membakarnya di tempat yang telah disiapkan dengan penuh hormat. Api yang membakar catatan ilmu santet seakan melambangkan pembersihan dari segala niat jahat yang pernah ada. Embah Gembrong juga melakukan doa dan ritual penyucian untuk memastikan bahwa energi negatif yang tersisa telah hilang.
Semoga Allah melindungi kita dari segala bentuk kejahatan dan memberikan petunjuk untuk hidup yang lebih baik. Doanya dipanjatkan dengan penuh keyakinan. Setelah proses penghancuran selesai, Mbah Gembrong merasa lega namun juga sedih melihat bekas luka yang ditinggalkan oleh ilmu santet tersebut. Ia berharap bahwa tindakan ini akan menjadi pelajaran bagi semua orang untuk tidak tergoda oleh kekuatan gaib yang dapat membawa kehancuran. Di hari-hari terakhir hidupnya, Galih semakin menyadari bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa atas segalanya, tidak ada yang bisa melawan kehendaknya. Tidak ada ilmu, sehebat apapun, yang mampu menandingi kehendak Allah. Aku harus menerima takdir yang telah ditentukan, pikir Galih dengan penuh kesadaran. Meskipun tubuhnya masih dilanda rasa sakit, Galih mulai merasakan kedamaian dalam hatinya, menyadari bahwa azab yang diterimanya adalah bukti nyata akan keadilan ilahi. Ia mulai sering berdoa dan memohon ampunan kepada Allah, berharap agar dosa-dosanya dapat dimaafkan. Ya Allah, ampunilah aku atas segala kesalahan dan dosa yang telah kulakukan. Berikanlah aku kekuatan untuk bertaubat dan menjalani hidup yang benar, doanya dengan tulus. Rasa takut dan cemas yang dulu menguasai hatinya mulai digantikan oleh harapan dan keyakinan akan kasih sayang Allah. Galih menyadari bahwa kekuatan ilahi jauh lebih besar dan lebih baik daripada kekuatan gaib yang pernah ia kuasai. Aku harus mempercayai Allah sepenuhnya dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Tekad Galih menguat meski tubuhnya lemah. Ia mulai memperbaiki hubungan dengan keluarganya dan masyarakat, meminta maaf atas kesalahan yang telah ia buat. Galih menyadari bahwa kekuatan Allah yang tak terelakkan adalah jalan menuju keselamatan dan kehidupan yang lebih baik, meninggalkan segala bentuk ambisi dan kesombongan. Kisah Galih yang penuh penderitaan menjadi pelajaran berharga bagi desa dan komunitas sekitarnya. Tidak ada yang berani lagi bermain-main dengan ilmu hitam setelah melihat nasib Galih, ujar salah satu tetua desa dengan penuh kekhawatiran. Warga desa mulai lebih dekat dengan Allah, takut akan konsekuensi dosa besar yang bisa menimpa siapa saja yang menyalahgunakan kekuatan gaib. Mari kita fokus pada kebaikan dan menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan yang dapat merusak hidup kita, pesan Panglima Jilah kepada masyarakat. Galih yang masih hidup menjadi simbol peringatan akan bahaya kesombongan, iri hati, dan penyalahgunaan kekuatan gaib. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga hati dan niat dalam setiap tindakan, ujar seorang tetua dengan bijaksana. Masyarakat mulai mengadakan pertemuan rutin untuk mendiskusikan cara menjaga keharmonisan dan menjauhkan diri dari niat jahat. Galih, meski dalam penderitaan, merasa tenang karena telah menjadi bagian dari perubahan positif di desanya. Aku berharap orang-orang dapat belajar dari kesalahanku dan memilih jalan yang benar, ujar Galih dengan penuh harap. Kisah Galih tersebar di seluruh desa, menjadi legenda yang mengingatkan setiap generasi akan pentingnya menjaga hati dan mengikuti jalan yang diberkahi oleh Allah. Akhirnya, Galih meninggal dunia dengan tubuh yang penuh luka akibat paku-paku yang terus keluar dari tubuhnya. Pemakamannya diwarnai dengan tangisan keluarga dan teman-temannya yang merasa kehilangan, serta doa-doa agar arwahnya diampuni oleh Allah. Semoga Allah menerima dosa-dosanya dan memberinya tempat yang layak di sisinya, doa salah satu tetua dengan suara lirih. Penguburan Galih dilakukan dengan penuh hikmat, mengikuti adat istiadat suku Dayak yang menghormati setiap langkah dalam kehidupan dan kematian. Masyarakat desa berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir, menyadari bahwa Galih telah menjadi pelajaran abadi tentang bahaya kesombongan dan penyalahgunaan kekuatan. Kita harus selalu ingat bahwa segala kekuatan yang kita miliki harus digunakan untuk kebaikan dan tidak untuk merugikan orang lain, ujar Panglima Jilah dalam ceramah singkat. Kisah Galih menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, mengingatkan setiap generasi akan pentingnya menjaga niat dan hati dalam setiap tindakan. Desa yang dulunya dikuasai oleh ambisi Galih kini menjadi tempat yang damai dan harmonis, jauh dari segala bentuk kejahatan dan niat jahat. Semoga arwah Galih tenang di sisi Allah, dan kita semua selalu diberi kekuatan untuk menjalani hidup yang benar, kata salah satu tetua saat perayaan selesai.
Dengan kepergian Galih, desa tersebut menemukan kedamaian dan pelajaran berharga yang akan terus dikenang oleh setiap penduduknya, menjadikan kisahnya sebagai peringatan abadi akan pentingnya kebaikan, kesederhanaan, dan ketundukan kepada kehendak Allah.